Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Satu Data Banua merupakan penguatan data sektoral daerah dari wacana Satu Data Indonesia. Satu Data Banua ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kemudahan akses bagi instansi maupun masyarakat yang ingin mengaksesnya di Kalimantan Selatan. Tanpa data yang baik, sistem perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan akan sulit dicapai dan tidak tepat sasaran. Untuk menggali lebih dalam soal Satu Data Banua ini, saya akan berdialog dengan Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Muslim. Assalamualaikum Pak Muslim, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Salam Pak Muslim sehat mengenai untuk semua ya. Ya, selamat malam untuk semuanya. Pak Muslim, mengenai Satu Data Banua, penyajian data di Satu Data Banua ini dikumpulkan satuan kerja perangkat dari daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk implementasi perencanaan, pengumpulan, juga pemeriksaan dan penyebar luasan datanya, bagaimana ini bisa terjadi, Pak Muslim? Baik, terima kasih ya. Jadi Satu Data untuk Banua ini adalah upaya kita ya dalam rangka menindaklanjuti Satu Data untuk Indonesia ya. Kita tahu beberapa regulasi, apakah itu peraturan presiden ya nomor 39 tahun 2019, kemudian juga ditindaklanjuti dengan adanya regulasi dari pemerintah daerah ya. Kita punya peraturan gubernur nomor 78 tahun 2021-nya ya. Dan data ini tentu ya dilakukan mulai dari pengumpulan, kemudian pengolahan, kemudian sampai diseminasinya diatur di dalam regulasi-regulasi yang sudah disiapkan baik secara nasional maupun di daerah kami ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan data ini tentu mulai dari perencanaan ya. Perencanaan ini dilakukan bagaimana kita mengidentifikasi ya, menentukan data yang dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada. Kemudian juga dalam konteks selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan data tentu ini berkaitan dengan bagaimana mekanisme ya, bagaimana sistem yang diatur mulai dari pengumpulan pada produsen datanya ya, sampai kita di Kominfo sebagai wali data begitu. Nah, begitu setelah itu tentu ada lakukan klarifikasi pemeriksaan terhadap data yang kita himpun, lalu tentu kita lakukan pengolahan dan kalau sudah dilakukan pengolahan dengan baik, tentu dengan prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas dari data itu, selanjutnya kita lakukan diseminasi atau penyebar luasan terhadap data yang kita kumpulkan tadi. Seperti itu ya mekanisme singkatnya. Baik, data dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengelolaan diatur dalam regulasi, kemudian dilakukan klarifikasi dan juga dilakukan pengolahan begitu ya Pak Muslim. Kemudian mengenai masih Satu Data Banua ini, sudah sejauh mana Pemprov Kalimantan Selatan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat luas? Jadi kita memang sudah mensosialisasikan setelah adanya peraturan gubernur tahun 2021 itu. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan pengelolaan data ya, juga ditetapkan melalui surat keputusan gubernur Kalimantan Selatan ya. Kita konsen mensosialisasikannya kepada pihak-pihak terkait, baik itu OPD antara kita ya di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga ke daerah-daerah dan tentu kepada masyarakat, dengan menggunakan media-media yang kita punya, apakah itu website, apakah itu media-media sosial yang kita punyai, yang kita kelola ya, sebagai sebuah media untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait dengan Satu Data Banua ini ya di Kalimantan Selatan.
Baik, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat yang sudah mengetahui Pak, mengingat satu data Banua ini merupakan hal yang baru begitu bagi masyarakat? Ya, memang ini masih dalam proses juga nih ya. Saat ini kita selalu berproses mensosialisasikan sekaligus juga melakukan collecting data itu, kemudian juga melakukan pemeriksaan sekaligus mendiseminasikan. Tentu dari beberapa persepsi atau tanggapan masyarakat ini penting ya, dan masyarakat membutuhkan ini, membutuhkan data itu ya dalam rangka tentu tidak hanya sebagai pengetahuan mereka, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks-konteks lain, apakah nanti dalam ekonomi, dalam konteks pendidikan, dalam kesehatan dan lain sebagainya ya. Baik, jadi terkait data Satu Banua ini telah disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian juga melalui berbagai media dan melalui perangkat daerah setempat. Kemudian apa yang menjadi tantangan untuk mengumpulkan data ini, Pak Muslim? Ya, karena ini adalah suatu hal yang memang selalu bertransformasi saya kira. Jadi terutama pada produsen data ya, pada produsen data ini kan pada umumnya kan OPD atau SKPD terkait ya. Dan pengumpulan ini perlu sebenarnya kita lebih mengoptimalkan terutama pada para penghubungnya itu, sehingga dapat mengkomunikasikan terhadap pada pimpinannya ya terkait kebutuhan data. Jadi tantangannya adalah di satu sisi memang data bisa tidak tersedia ya secara otomatis di produsennya, sehingga data itu bisa saja mereka collect dulu dengan SKPD di kabupaten kota setempat atau institusi-institusi penunjang lainnya ya. Dan ini memang membutuhkan upaya yang lebih kuat lagi atau lebih rajin lagi ya mengumpulkannya itu. Jadi ya kendala berikutnya adalah terkait pemahaman, saya kira pemahaman terkait data mana ini data yang boleh, data yang tidak boleh. Nah, artinya data yang bisa dikumpulkan untuk publik dan data yang tidak atau dikecualikan misalnya begitu ya. Nah, jadi pemahaman ini juga kita upayakan semakin bagus ya terhadap teman-teman yang memproduksi data ini ya. Jadi yang berikutnya juga tentu karena ini sesuatu yang perlu peningkatan persepsi dan motivasi dan komitmen ya, sehingga sumber daya baik itu dari kami ya maupun dari teman-teman penghasil atau produsen data ya, ini juga harus kita tingkatkan. Ini juga menjadi kendala ya, karena kita juga terbatas dalam sumber daya manusianya, salah satunya begitu ya. Baik, mengenai sumber daya manusia, apakah untuk di Provinsi Kalimantan sendiri untuk mengenai satu data Banua ini juga sudah memadai, Pak? Dan siapa yang sekiranya membina sumber daya manusia tersebut? Ya, karena satu data ini kan kalau sekretariatnya ada di Badan Perencanaan Daerah, sementara Kominfo ini sebagai wali datanya ya, pembinanya ada di BPS ya. Tentu dalam konteks pembinaan selain kami di Diskominfo, tentu di pembina yang lain juga perlu berkontribusi di dalam melaksanakan peningkatan kompetensinya, baik itu melalui pelatihan, workshop atau bimtek ini yang dibutuhkan. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan masing-masing di sektor-sektor terkait ini dapat bersama-sama untuk mengembangkan. Kalau dari kita kan dari Kominfo kita lebih
lebih meningkatkan dalam hal bagaimana pengelolaan dari data ini, ya. Sementara dalam konteks pembinaan yang lain, misalnya berkaitan dengan data-data yang bersifat pengumpulan secara statistik, pengolahan dan lain sebagainya, kita perlu teman-teman BPS untuk memberikan peningkatan kompetensi seperti itu, ya. Baik, sumber daya manusia ini terus dilakukan pemberdayaan bagi mereka, dan kemudian sekiranya Pak Muslim, strategi apa yang dilakukan oleh Kominfo Kalimantan Selatan ini untuk mempercepat atau meningkatkan pengumpulan data sektoral tersebut? Ya, yang pertama yang kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana kita menyamakan persepsi. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen. Jadi komitmen. Jadi bagi kami Dinas Kominfo sebagai wali data, saya kira strategi itu ada dua. Yang pertama, kita dalam konteks memfasilitasi, ya. Ini dalam konteks kewenangan dari Dinas Kominfo. Yang kedua, kita menjadi provokasi, ya, provokator begitu, ya. Untuk apa? Untuk mendorong, meningkatkan agar sektor-sektor terkait yang menjadi mitra atau cross cutting kita di dalam mengumpulkan data ini, kemudian pengolahannya ini bisa berjalan. Jadi kami berharap dengan dua pendekatan itu, maka kesulitan-kesulitan kita di dalam menghimpun datanya, kemudian melakukan verifikasi dan pengolahan, serta mendiseminasinya ini dapat dilakukan dengan baik, ya. Karena ujung-ujungnya adalah data ini menjadi sebuah kebutuhan maupun keperluan atau keperluan masyarakat kita, ya, di dalam mereka untuk mengetahui bagaimana pembangunan, terutama pembangunan yang ada di provinsi kita di Kalimantan Selatan ini, ya. Sehingga mereka juga akan dapat berkontribusi, apakah memberikan saran ataukah memberikan laporan, ya, terhadap kondisi atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, jadi tugas yang dilakukan oleh Kominfo dalam satu data Banua ini ialah memfasilitasi dan sebagai provokator untuk mendorong sektor mitra agar dapat terus berjalan. Kemudian Pak Muslim, mengenai data ini, untuk pemakaian dari instansi, apakah memerlukan semacam MOU, dan bagi masyarakat bagaimana cara untuk mengakses ini, dan data apa saja yang sekiranya dapat diakses oleh masyarakat, dan apakah akan dikenakan tarif untuk masyarakat? Bagaimana Pak Muslim? Ya, tentu kita juga memfasilitasi, ya. Kita punya website, ya, untuk memudahkan masyarakat mengakses data-data yang ada di provinsi di Kalimantan Selatan melalui website kita, ya. Jadi https data.kalselprop.go.id, ya. Jadi mereka dapat mengakses di sana. Tentu tidak ada biaya untuk mengakses itu, ya. Kami terbuka dengan itu, ya, sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah, ya. Dan sekali lagi tidak ada biaya untuk itu, kecuali misalnya kalau ini berkaitan dengan ada hard copy dan lain sebagainya, ya, itu silakan masyarakat untuk memanfaatkan seperti itu untuk memfotokopinya misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengaksesnya semua bisa dilakukan dengan mudah, ya. Baik, ini jadi masyarakat pun turut dipermudah dengan adanya satu data Banua ini, begitu ya Pak Muslim, ya. Terima kasih banyak Pak Muslim selaku Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan telah bergabung bersama kami dalam tema penguatan data sektoral Kalimantan Selatan melalui satu data Banua. Terima kasih banyak Pak Muslim, salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.